Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia dari kelas TIPG Angkatan 2019 dengan NIM 11950113421. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SQL Developer Data Modeler untuk membuat sebuah IRD dari kasus yang sangat sederhana. Nah, di sini kasus yang saya ambil yaitu adalah kasus yang terdapat pada diri saya. Itu dengan skema kasus, saya adalah pemilik usaha dari Mejiku Food and Drink. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah database penjualan. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan yaitu dengan membangun model logis dengan aplikasi ini. Selanjutnya, saya harus mengidentifikasi entitas dan atribut, kemudian mengimplementasikannya ke sebuah aplikasi yaitu SQL Developer Data Modeler. Nah, setelah saya identifikasi, ada terdapat 4 entitas yang akan ada di database yang akan saya buat, yaitu pertama adalah entitas barang dengan 4 atribut, dengan primary key-nya yaitu ID barang, dan entitas yang kedua ada jenis barang dengan 2 atribut, entitas yang ketiga ada pembelian, dan yang terakhir entitas yang keempat yaitu transaksi dengan 4 atribut. Nah, baiklah, langsung saja kita implementasikannya ke aplikasi yang bernama SQL Developer Data Modeler. Nah, baiklah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan klik File di sudut kiri, terus Save As. Nah, di sini kita harus memilih sebuah folder yang akan digunakan untuk penyimpanan sebuah project kita. Nah, di sini saya akan mengambil data D codingan project dengan file name itu quiz1. Oke, sudah terbuat. Nah, sini di logical model kita show. Nah, selanjutnya kita langsung saja membuat entitas dengan klik new entity di samping gambar logo cursors. Nah, new entity kita arahkan ke display, kita klik. Nah, selanjutnya kita akan membuat, dan selanjutnya akan tampil sebuah entity properties. Nah, di sini kita akan menginputkan sebuah nama entitas kita. Nah, tadi entitas yang pertama yaitu barang. Nah, selanjutnya di sebelah kiri itu kita pilih atribut. Nah, ini digunakan untuk menginput atribut-atribut yang terdapat dalam entitas kita. Tadi entitas barang, itu atribut yang pertama yaitu adalah ID barang. Nah, dengan data type-nya logical, source type-nya kita pilih saja yang varchar. Nah, size-nya itu terserah, sini saya menginputkan 15. Nah, karena ID barang ini adalah sebuah primary dari entitas barang. Nah, sini saya centang primary UID. Nah, selanjutnya saya tambah lagi itu dengan name-nya nama barang. Data type-nya logical, varchar, size-nya 15. Nah, di sini karena tadi sudah memilih primary, nah nama barang dan atribut selanjutnya di bawah ID barang itu kita centang saja mandatory. Oke. Selanjutnya itu ada harga modal. Logical, varchar 15. Oh, ketekan harga modal mandatory. Nah, yang keempat ada harga jual. Logical, varchar 15 mandatory. Nah, kan sudah kita buat 4 atribut yang terdapat dalam entitas barang. Nah, selanjutnya kita klik apply. Oke. Nah, sudah keluar sesuai dengan yang saya identifikasi tadi. Nah, selanjutnya kita buat lagi entitas baru, entitas yang kedua yaitu dengan nama jenis barang. Nah, terus atribut, cara buatnya tetap sama dengan yang entitas barang tadi. Ini ID jenis
barang, logical, varchar 15. Nah, sini primary UID karena ID jenis barang adalah primary dari entitas jenis barang. Nah, yang kedua yaitu adalah jenis barang. Logical, varchar 15 mandatory. Nah, ini kita sekarang udah terbuat dua entitas. Nah, selanjutnya ada dua lagi dan cara pembuatannya itu sama dengan dua entitas sebelumnya. Nah, sekarang sudah terbuat 4 entitas untuk database usaha saya. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita dengan membuat sebuah model relasi. Nah, yaitu dengan klik New Relations. Kita arahkan dari barang ke jenis barang. Nah, name-nya itu saya buat di sini berarti jenis barang to barang. Nah, karena nanti dari entitas barang itu akan mengambil data dari jenis barang. Ketika barang yang diinput itu memilih dia jenis barang apa. Soalnya saya menjual makanan dan minuman. Nah, berarti dari jenis barang targetnya barang ya. Oke, name source-nya itu berarti jenis barang kan memasukkan nilai. Nah, masukkan value. Oke. Menginclude. Oke. Barang akan menerima value dari jenis barang. Nah, di sini karena jenis barang itu terdapat lebih dari satu jenis, saya sini target cardinality-nya itu banyak. Nah, untuk barang itu pun banyak karena menu-menu saya pun banyak. Nah, sini langsung saja kita play. Oke. Nah, untuk menampilkan tulisannya itu kita klik kanan, show label. Nah, selanjutnya itu barang ke pembeli. Relation-nya itu berarti dari barang to pembeli. Nah, name source-nya itu adalah barang dibeli. Ya kan? Membeli. Kalau pembeli, name targetnya itu adalah dia akan membeli sebuah barang. Nah, barang
yang akan diambil oleh satu pembeli itu adalah jumlah banyak. Tapi barang yang diambil itu misalnya kita akan mempunyai stok. Nah, stok ini akan diambil oleh satu pembeli. Gitu. Jadi pembeli ini hanya satu. Nah, selanjutnya pembeli ke transaksi. Transaksi pembeli to transaksi. Nah, pembeli akan melakukan pembayaran. Oke, transaksi akan memproses pembayaran hingga selesai pembayaran. Nah, pembeli yang akan diproses oleh transaksi itu kan satu-satu, ya kan? Nah, jadi ini satu. Transaksi itu juga satu, karena pembeli hanya melakukan satu transaksi pada waktu tersebut. Oke, play. Oke. Nah, ini udah siap. Saya sudah mengimplementasikan sebuah kasus sederhana, arti dari kasus sederhana dengan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.